Assalamualaikum anak-anak Miss, semangat pagi. Mudah-mudahan Miss doakan kalian tetap sehat, tetap semangat belajarnya di rumah ya. Hari ini kita melanjutkan materi lingkaran. Kita akan belajar tentang sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Yang pertama kita bahas dulu ke pengertian sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah sebuah sudut dengan derajat tertentu yang dibentuk oleh dua buah jari-jari yang menghadap pada sebuah busur lingkaran. Jadi ini ada sebuah lingkaran, ini sudut pusat seperti yang sudah Miss jelaskan minggu lalu. Sudut pusat itu sudut yang berada tepat di tengah lingkaran. Kemudian tadi pengertian sudut pusat adalah yang dibentuk oleh dua buah jari-jari. Jadi ini ada jari-jari OA dan ada jari-jari OB. Inilah sudut pusatnya. Sudut AOB ini merupakan sudut pusat. Jadi yang ininya tadi itu yang disebut sudutnya. Yang kedua, sudut keliling adalah sudut pada lingkaran yang dibentuk oleh dua buah tali busur. Kalau yang tadi dia jari-jari, kalau ini dia tali busur. Kalau jari-jari kan sama besarnya, tapi kalau tali busur tidak. Jadi ini ada sebuah lingkaran. Yang pertama ada tali busur DE dan ada tali busur DF. Sudut yang terbentuk di antara dua tali busur itulah yang disebut dengan sudut keliling. Jadi sudut FDE ini merupakan sudut keliling. Jadi nanti kalau misalnya di soal, misal dia nggak di tengah, misal di sini Miss buat ya. Misal ini dia ada titik pusatnya. Kemudian ada dia sudutnya seperti ini. Ini kan dua tali busur. Ini tali busur yang pertama, ini tali busur yang kedua. Sudut yang terbentuk di antara dua tali busur, ini dia sudut keliling. Keliling, paham ya? Jadi paham ya untuk di awal perbedaan dari sudut pusat dengan sudut keliling. Kita lanjut hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Jadi apa sih hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling tadi? Hubungan sudut pusat dan sudut keliling adalah jika sudut pusat dan sudut keliling suatu lingkaran menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Misal, contoh di sini Miss gambarkan ya. Ini ada sebuah lingkaran. Ini sudut pusatnya. Ini sudut pusatnya. Kemudian di sini ada sudut kelilingnya. Ini misal kita buat C. Ini sudut pusat, ini sudut kelilingnya. Jadi dikatakan jika sudut pusat dan sudut keliling suatu lingkaran menghadap busur yang sama. Ini sudut pusat AOB itu kan menghadap busur AB. Kemudian sudut pusat dari ACB juga menghadap busur AB. Maka dikatakan besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Berarti sudut pusatnya 2 AOB sudut ya. Maaf. Ini sama dengan besar sudut ACB. Ini ada tanda sudutnya ya. Itu dia hubungannya. Jadi dia kalau menghadap busur yang sama, dia 2 kali aja. Berarti kalau misalnya ini misalnya kita buat 75, berarti di sini 2 kalinya. 75 kali 2 150. Ya kan? Oke. Lanjut ke sifat-sifat sudut keliling. Kita bahas dulu ya sampai sifat ketiga baru kita masuk ke contoh. Sifat yang pertama, sudut keliling yang menghadap busur setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Sifat yang kedua,
Busur yang membatasi sembarang sudut siku-siku di seberang titik pada lingkaran merupakan busur setengah lingkaran. Sifat yang ketiga, sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Jadi kalau misalnya ada sudut keliling yang menghadap busur yang sama, itu sama besar nilainya. Oke, kita lanjut masuk ke contoh. Oke, di sini ada contoh. Miss kasih satu contoh, tapi bisa banyak ini yang kita cari. Pada gambar berikut ini, jika O adalah titik pusat lingkaran dan sudut BDC adalah 74 derajat, tentukan yang A sudut BAC, yang B sudut BOC, dan yang C adalah sudut OBC. Ini dia gambarnya. Maaf ya, agak kotor ini papan tulis kita. Oke, di sini ada sebuah lingkaran, di sini ada beberapa sudut. Yang pertama yang diketahui sudut BDC. Ini dia. Sudut BDC itu 74 derajat. Kita jawab dulu yang A. Yang A yang ditanya sudut BAC. Ini sudut BAC. Oke, pelan-pelan kita kerjakan ya. Ini yang ditanya yang pertama. Ingat yang tadi baru Miss bahas, sifat-sifat sudut keliling. Ini sudut BAC dengan sudut BDC ini sama-sama menghadap busur BC. Tadi di sifat yang ketiga dikatakan sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Jadi sudut BAC ini sama dengan sudut BDC. Sudut yang ini sama sudut yang ini dia sama besar. Kenapa? Karena sifat yang ketiga menghadap busur yang sama. Berarti ini juga 74 derajat. Oke? Sama dengan 74 derajat. Kita buat ya, menghadap busur yang sama. Oke, kita jawab yang B. Sudut BOC. Yang mana nih sudut BOC? Kita perhatikan. BOC. Ini sudut apa? Sudut pusat apa sudut keliling? Sudut pusat ya. Karena dia berada di pusat lingkaran sudutnya dan terbentuk dari dua buah jari-jari. Yang ini tadi nih. Ingat hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Dikatakan tadi, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat 2 kali sudut keliling. Sudut kelilingnya udah diketahui. Ini sama ya, sudut BAC dengan sudut BDC ini sama-sama menghadap busur BC. Sudut BOC juga menghadap busur BC. Maka sudut BOC sama dengan 2 kali sudut BAC atau BDC, sama aja ya. Sama dengan 2 kali 74 derajat. Sama dengan 2 kali 4, 8. 2 kali 7, 14. 148 derajat. Gampang kan? Kita lanjut yang ketiga. Yang C. Sudut OBC. Yang ini Miss agak pelan-pelan menjelaskannya karena dia nih berada di sudutnya yang kecil-kecil ini. Oke, sudut BDC itu OBC, maaf. OBC itu yang ini. Sudutnya. Sudut OBC sama dengan sudut OCB yang ininya. Ini sama besar sudutnya. Ingat ini kan kalau misalnya nggak ada yang lain, ini segitiga kan. Besar seluruh sudut segitiga itu ada 180 derajat. Itu jumlah sudutnya. Kalau kita jumlahkan itu besarnya 180. Kemudian
Itu kalau sudut B ditambah sudut O ditambah sudut C itu 180. Besar sudut B dengan besar sudut C itu sama besar. Besar sudut B, ulangi, dengan besar sudut C ini sama besar. Tadi sudut O udah kita dapat. Ini dia. 148. Jadi untuk cari sudut B sama sudut C, 180 kita kurangi dengan 148. Jadi kita buat gini rumusnya. Ini sama dengan sudut, kita buat ini ya, OCB. Dah? 2 kali sudut, OBC sama dengan 180 derajat kurangi dengan sudut ini, sudut BOC. 2 kali sudut OBC sama dengan 180 dikurang 148 derajat. 2 kali sudut OBC sama dengan 32, ya kan? 180 kurang 148. Jadi sudut OBC sama dengan 32 dibagi 2 sama dengan 16 derajat. Jadi sudut ini OBC ini 16, ini juga 16. Jadi ketika dijumlahkan dia hasilnya 180 derajat. Paham ya? Atau kecepatan Miss menjelaskan ya. Pokoknya ini ingat aja yang namanya sudut segitiga itu 180. Jadi kalau dijumlahkan ketiga sudutnya 180. Karena sudut yang B dengan sudut yang C ini sama besar dan sudut O-nya tadi sudah kita dapat, tinggal kalian kurangkan 180 dikurangi dengan 148. Hasilnya kalian bagi 2 karena dia sama besar. Oke, paham ya? Demikian pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang Miss mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.